البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan beberapa fawaid seputar doa. Doa terbagi menjadi berapa? Indah Abdurrahman. Tayyib, terbagi menjadi dua, doa ibadah dan doa masalah. Yang dimaksud dengan doa ibadah itu bagaimana? Indah Ali. Nah, ini diingat-ingat Alhamdulillah. Nah, bahwasanya doa ibadah, nah, yaitu semua bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkandung padanya pujian kepada Allah, nah, dan penghambaan diri kepada Allah. Yang setiap doa ibadah, alhamdulillah, nah, ini hubungannya. Setiap doa ibadah itu mesti apa? Melazimkan di situ doa masalah. Kenapa? Karena setiap orang yang beribadah kepada Allah itu ada rasa harap, ada rasa harap, yaitu harapan agar ibadahnya tadi diterima dan diberi pahala. Nah, kemudian dengan sebabnya bisa masuk surga. Inilah yang dimaksudkan dengan doaul ibadah mustalzimun li doail masalah. Doa ibadah itu melazimkan adanya doa masalah di situ. Sekarang doa masalah apa? Yang dimaksud dengan doa masalah itu apa? Indah ya Muhammad Palembang. Nah, doa yang di dalamnya terdapat permintaan secara apa? Secara jelas dengan lisan kita. Itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat kita. Nah, baik. Dan pada setiap doa masalah itu apa? Terkandung padanya doa ibadah. Karena apa? Karena doa masalah itu sendiri adalah termasuk ibadah. Sama. Nah, tamam. Sekarang mana yang lebih utama antara doa ibadah dan doa masalah? Abang Mujahid. Salam mutlak. Baik, berarti kita katakan dari sisi jenisnya. Nah, dari jenisnya, jenis doa ibadah itu lebih utama daripada jenis doa masalah. Kenapa? Karena nah, doa yang terkandung padanya pujian-pujian dan peribadatan itu lebih utama daripada doa yang padanya adalah permintaan, yang berupa permintaan. Itu pada asalnya. Jadi berikan penjelasan hukum asal terlebih dahulu dalam tafdhil. Nah, jadi jenis doa ibadah itu pada asalnya lebih utama daripada jenis doa masalah. Ya, doa ibadah jenisnya lebih utama daripada doa masalah. Ini diingat-ingat. Oleh karena itulah, nah para anbiya alhamdulillah, nah, tayyib mereka dalam kondisi-kondisi tersebut, nah, ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya. Nah, dengan memujinya. Juga di antara kalimat yang menunjukkan hal ini yaitu hadits arba'u kalimat. Nah, 4 kalimat yang paling Allah Subhanahu wa taala apa?
yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Itu na'am, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Na'am. Juga na'am, termasuk doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan seterusnya yang berisi puji-pujian kepada Allah. Namun terkadang pada beberapa kondisi dan beberapa waktu, doa masalah lebih utama di situ daripada doa ibadah. Karena datang dalil tentang apa? Diutamakannya meminta saat itu. Nah, sebagai bentuk apa? Bentuk perendahan diri kita dan pernyataan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ud'uni astajib lakum. Fa innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Baik. Pada kedudukan doa ini ada berapa kelompok yang menyimpang. Indah Mbak Yahya. Ada dua, yaitu kelompok yang menyangka doa itu tidak ada faedahnya. Kenapa? Alasan mereka kenapa? Karena sudah ditetapkan takdirnya, sehingga tidak perlu doa-doaan. Ini siapa yang seperti ini? Ahli filsafat dan orang-orang sufi yang hulu. Nah, sehingga tidak perlu berdoa menurut mereka. Baik, karena semua sudah ditetapkan dengan takdirnya. Jadi tidak ada fungsinya doa itu. Kalau kita ditakdirkan dapat rezeki, ya dapat. Kalau ditakdirkan sembuh, ya sembuh. Tidak perlu berdoa meminta kesembuhan kepada Allah. Ini golongan yang pertama yang tersesat dalam masalah doa. Yang kedua, adalah orang yang apa? Yang berlebih-lebihan dalam doa. Dalam artian mereka berpandangan bahwasanya dengan doa itu sendiri akan apa? Akan dicapai tujuan. Nah, akan dicapai tujuan, bahwasanya mesti dengan doa itu akan tercapai tujuan. Nah, tayyib, ada mazhab ahli sunnah wal jamaah dalam masalah ini. Mereka apa? Berkeyakinan bahwasanya doa itu adalah sebab yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Nah, kalau tadi khanifillah golongan yang kedua, dia ada sisi celaan terhadap takdir. Nah, ada sisi ketidakyakinan terhadap takdir. Nah, karena dengan doa itu menunjukkan itulah yang akan apa? Menjadikan tujuan tercapai. Nah, ahli sunnah wal jamaah menggabungkan keyakinan terhadap takdir dan juga apa? Keyakinan bahwasanya doa itu adalah perkara yang menjadi sebab didapatnya suatu kemanfaatan dan terhindarnya dari suatu kemadharatan. Nah, cuman kita yakini itu sebagai sebab yang telah Allah takdirkan gitu. Misalnya doa meminta panjang umur di atas ketaatan, ini boleh tidak? Boleh. Bukanlah umur sudah ditakdirkan, maka kita katakan doa itu juga sudah ditakdirkan. Kita berdoa, meminta panjang umur yang seandainya Allah kabulkan kemudian ditambah, maka ini juga takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Nah, ini hendaknya kita pahami hubungannya antara doa dan takdir. Baik. Mana yang lebih utama, mengeraskan doa atau melirihkannya? Indahnya Syafiq. Melirihkan. Pada melirihkan doa ada faedah-faedah atau kemanfaatan apa saja?
menunjukkan lebih besar keimanan si hamba. Kenapa? Dengan melirihkan doa ini sebagai wujud besarnya keimanan hamba tadi. Disusun yang bagus. Hah? Karena orang yang berdoa dengan lirih ini yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar doanya walaupun tidak dikeraskan. Ini sisi yang pertama. Yang kedua apa? Wahyu. Lebih menunjukkan adab ketika dia tidak berteriak-teriak. Ini lebih menunjukkan adab dan pengagungan terhadap Allah. Karena apa? Kita sedang meminta kepada Zat yang Maha mendengar, tidak perlu berteriak-teriak. Dengan sesuatu yang diri. Bahkan dengan memelas. Ini lebih beradab dan lebih menunjukkan pengagungan. Yang lainnya apa Zain? Lebih tanda dalam sisi kekhusyuan dan kerendahan diri. Juga Ridwan? Dalam keikhlasan tayyib. Dan juga mendorong untuk terus-menerus berdoa dan Anda terlalu mengeluarkan energi dengan berteriak-teriak. Tayyib. Ini di antara faedah-faedah seorang melirihkan doa. Sekarang kita masuk pada faedah berikutnya. Al-i'tida'u fid du'a. Melampaui batas dalam doa. Bagaimana itu? Dikatakan seorang melampaui batas di dalam doa sehingga doanya tidak akan dikabulkan. Qala fal-i'tida'u bid-du'a taratan bi an yas'ala ma la yajuzu lahu su'al. Bentuk i'tida' melampaui batas dalam doa terkadang berupa permintaan terhadap perkara yang tidak boleh untuk dia minta. Meminta sesuatu yang tidak boleh dia minta. Misalnya apa? Minal ma'unati 'alal muharramat, seperti meminta pertolongan kepada Allah atas perkara-perkara yang haram. Misalnya maling, berdoa, ya Allah, berilah pertolongan padaku agar aku berhasil dalam pencurian ini. Ini tidak berdoa melampaui batas dalam doa. Kenapa? Karena mencuri haram atau halal, Nabil? Haram, tidak boleh. Jadi minta pertolongan pada perkara yang diharamkan, ini jelas tidak dalam doa. Wa taratan yas'alu ma la yaf'aluhu Allah. Dan terkadang bentuknya dengan meminta perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukannya. Tidak akan mungkin Allah melakukannya. Kenapa? Karena datang nas yang sharih tentang hal tersebut. Misalnya, an yas'ala takhridahu ila yaumil qiyamah. Meminta agar dia kekal sampai hari kiamat. Meminta kepada Allah, ya Allah, kekalkanlah aku, jangan matikan aku. Ini melampaui batas dalam doa. Aw yas'ala an yarfa'a anhu lawazim basyariyah minal hajati ila ta'ami wasyarab. Atau minta kepada Allah agar diangkat keharusan-keharusan yang ada pada manusia berupa kebutuhan terhadap makan dan minum. Ini suatu keharusan yang tidak mungkin kita bisa menghindar darinya. Butuh makan dan minum. Kemudian kita minta, ya Allah, jadikanlah aku makhluk yang tidak butuh makan dan minum. Ini melampaui batas dalam doa. Aw yas'ala bi an yattali'ahu 'alal ghaib.
atau meminta kepada Allah agar diperlihatkan perkara gaib. Ini juga melampaui batas. Aw an yaj'alahu minal ma'sumin, atau meminta kepada Allah agar dijadikan seorang yang maksum. Ini juga melampaui batas. Aw yahabalahu waladan min ghairi zaujah, meminta kepada Allah anak tanpa ada istri, misalnya. Nah, ini melampaui batas. Wa nahwa dzalik, dan yang semisal itu, mimma su'aluhu i'tida'un la yuhibbuhu Allah wa la yuhibbu sa'ilah. Dan yang semisal itu dari permintaan-permintaan yang melampaui batas, yang tidak Allah Subhanahu wa taala cintai, dan juga Allah tidak akan mencintai orang yang meminta dengan permintaan tersebut. Kenapa? Karena innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah itu tidak mencintai orang yang melampaui batas. Jadi perhatikan ini. Nah, di antara bentuk-bentuk melampaui batas dalam doa yang tidak akan Allah kabulkan, berdoa meminta perkara yang diharamkan, atau berdoa pada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala memang tidak akan melakukannya. Baik. Lidzalika fussirat bil i'tida'i bid du'a. Nah, untuk itu semua ditafsirkan i'tida dalam doa itu demikian. Waqila bi raf'i shaut, dan dikatakan juga termasuk i'tida di dalam doa ikhwanifillah dengan mengangkat suara yang keras. Nah, dan ini mungkin. Nah, kalau sampai dia mengangkat suara melampaui batas dalam berdoa, nah, itu juga termasuk tidak melampaui batas. Karena apa? Tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat ikhwanifillah mengeraskan suara mereka dalam zikir dan doa, ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innakum la tad'una al-asam wa la ghaiban walakin tad'una sami'an basira. Sungguhnya kalian itu tidak sedang memanggil atau meminta kepada zat yang tuli dan zat yang tidak hadir, akan tapi sungguhnya kalian sedang meminta kepada zat yang maha melihat dan maha mendengar dan maha melihat. Baik. Ini makna melampaui batas dalam doa yang apabila seorang melakukannya tidak akan mungkin dikabulkan. Kemudian perkara berikutnya, fawaid fin nadbi lid-du'a. Faidah-faidah dalam apa? Didorongnya, atau diserunya manusia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diseru agar berdoa kepada Allah. Nah, apa faidah-faidahnya? Qala Ibnu Aqil rahimahullahu taala, qad nadaba Allah taala ila du'ai wa fi dzalika ma'anin. Allah Subhanahu wa taala telah menyeru, mengajak kita semua untuk apa? Berdoa kepadanya. Pada yang demikian itu terkandung beberapa makna. Tayyib. Ketika Allah menyeru kita untuk berdoa kepadanya, berarti menunjukkan apa? Bahwasanya Allah itu apa? Zat yang ada. Al-awwal al-wujud. Fa inna man laisa bimawjudin la yud'a. Menunjukkan adanya Allah. Karena sesuatu yang tidak ada, ya tidak apa? Tidak akan diminta. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kita agar berdoa kepadanya, ikhwanifillah, ini juga menunjukkan apa? Allah itu zat yang ghani, zat yang maha kaya. Kenapa? Fa innal faqir la yud'a, karena sungguhnya yang fakir itu, yang tidak punya itu tidak akan dimintai. Kemudian as-sam' menunjukkan Allah maha mendengar. Kenapa? Fa innal asama la yud'a, karena zat yang tuli itu tidak akan dimintai. Tuli kalau dimintai tidak akan dengar, capek mulutnya. Nah, meminta kalau yang dimintai seorang yang tuli. Nah, ketika kita disuruh untuk meminta kepada Allah, ini juga penetapan kalau Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar. Yang keempat, al-karam,
menunjukkan apa? Kepemurahan Allah. Kenapa? Fa innal bakhila la yud'a. Karena sesuatu yang bakhil, yang kikir itu tidak akan dimintai. Meminta kepada seorang yang bakhil hanya apa? Menghinakan diri saja. Dan akan kecewa. Tapi kalau kita meminta kepada Allah, Al-Karim, maka kita akan apa? Akan kembali dengan kegembiraan. Kemudian yang kelima ar-rahmah, menunjukkan rahmat Allah. Kenapa? Fa innal qasi la yad'a. Karena qasi yaitu yang tidak peduli. Tidak peduli, yang kaku, kasar. Itu tidak akan diminta. Ketika kita disuruh untuk meminta kepada Allah, berarti menunjukkan Allah itu zat yang maha merahmati. Kemudian yang keenam menunjukkan qudrah. Menunjukkan kemampuan Allah. Kenapa? Fa innal ajiza la yud'a. Karena zat yang tidak mampu tentunya tidak akan dimintai. Ini 6 hal penting ya Fanifillah yang terkandung di dalam apa? Di dalam seruan untuk berdoa kepada Allah. Yang menunjukkan wujud, kemudian al-ghani, kemudian as-sam', al-karam, ar-rahmah, dan al-qudrah. Sehingga kalau kita berdoa dengan menghadirkan 6 hal ini ikhwanifillah, maka kita akan khusyuk dalam berdoa. Betul-betul doa kita itu akan apa? Akan terasa bahwasanya kita betul-betul butuh pada Allah dan betul-betul harapan besar akan dikabulkan. Baik. Ini faedah tambahan seputar doa. Kita kembali kepada pokok masalah. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan kedudukan ilmu tentang asma wa sifat itu dalam agama, kedudukannya tinggi dan memiliki arti penting yang besar. Kenapa? Karena tidak akan mungkin kita beribadah kepada Allah secara sempurna sampai mengilmui asma wa sifat. Ya. Di sini. Kemudian menyebutkan ayat walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Karena fad'uhu biha mencakup doa masalah dan doa ibadah. Sehingga tidak mungkin kita beribadah dengan baik, dengan sempurna kalau tidak paham asma wa sifat. Ini maksudnya. Qala rahimahullah, fa du'aul mas'alati an tuqaddima baina yaday matlubika min asma'illahi wa ta'ala ma yakunu munasiban. Adapun doa masalah, engkau mengawali di depan sesuatu yang engkau minta dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama yang cocok. Secara mudahnya khalifillah, bentuk kita mengamalkan ayat ini dalam doa masalah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, yaitu dengan apa? Kita mengawali di doa kita dengan apa? Dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan permintaan yang akan kita minta. Ini. Misal contohnya, antaqula ya ghafur ighfirli. Wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Ketika kita memanggil Allah ya Ghafur, tawassul dengan nama-namanya. Kemudian minta dengan permintaan yang sesuai dengan nama tadi, ighfirli. Wa ya Rahimu irhamni. Wahai Zat yang Maha penuh rahmat, rahmatilah aku. Wahai Zat yang pengasih, kasihilah aku. Wa ya Hafiz ihfazni.
zat yang maha menjaga, jagalah aku. Wa nahwu dzalik dan yang semisal itu. Ini pengamalan ayat dalam doa masalah. Wa doa wal ibadah an tata'abbada lillahi ta'ala bimuqtada hadhihi al-asma'. Nah, jadi pengamalan ayat ini dalam doa ibadah yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensi nama-nama ini. Fataqumu bitaubati ilaihi li'annahu tawwab. Maka engkau bertobat kepadanya, yaitu menegakkan taubat kepada Allah. Maksudnya ya kita bertobat pada Allah dikarenakan apa? Allah adalah Tawwab, zat yang Maha Pemberi taubat. Baik. Wa tadhkuruhu bi lisanik li'annahu as-sami', dan engkau menyebutnya dengan lisanmu dikarenakan Allah itu as-sami'. Allah mendengar zikir-zikir kita. Wa tata'abbadu lahu bi jawarihik li'annahu al-basir, dan engkau beribadah kepada Allah dengan anggota tubuhmu dikarenakan Allah itu al-basir, zat yang maha melihat. Wa takhshahu fis sir, dan engkau takut kepada Allah pada kesendirian tatkala tidak ada yang melihat. Li'annahu al-latiful khabir, wa hakadha, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala al-latiful khabir, zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, yang lembut. Nah, ini pengamalan ayat dalam doa ibadah. Sehingga sangat jelas kalau seorang paham mengilmui asma wa sifat, tentunya ibadahnya akan sangat bagus. Ibadahnya akan sangat bagus. Nas'alullah taufiq. Dan ini yang hendaknya terus-menerus kita usahakan. Karena sungguh terkadang kita melakukan amalan ibadah, kita lalai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Samiul Basir. Dan sebaliknya ketika kita melakukan amalan maksiat, kita lalai bahwasanya Allah itu Al-Qawiyyul Matin. Syadidul iqab, dan yang maha keras hukumannya. Kenapa? Karena lalai dari asma wa sifat. Tapi kalau seorang betul-betul mengilmui asma wa sifat, maka hidupnya ini akan sangat bagus. Akan sangat bagus. Pengaruhnya akan sangat terasa, sebagaimana Rasulullah SAW tatkala beliau orang yang paling berilmu tentang Allah, maka dia adalah orang yang paling utama dan paling bertakwa. Berucap tidak akan berani ucap sembarangan. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar, dan seterusnya. Qala wa min ajli manzilatihi hadhi wa min ajli kalamin nasi fihi bil haqqi taratan wa bil batilin nashi'i 'anil jahli aw ta'assubi taratan ukhra. Ahbabtu an aktuba fihi ma tayassara minal qawaid. Dan dikarenakan kedudukan asma wa sifat ini yang telah disebutkan tadi, kedudukannya agung dalam agama. Kenapa? Karena menjadi tolak ukur sempurna tidaknya ibadah, ya tidak. Juga menjadi bagian dari tauhid. Ini alasan pertama Syekh mengarang kitab. Kemudian yang kedua, wa in ajli kalamin nasi fihi bil haqqi taratan wa bil batili taratan ukhra. Ini kan mau kita ringkas. Yang kedua, dikarenakan perkataan manusia tentang asma wa sifat ini yang mereka terkadang berbicara dengan hak dan terkadang berbicara dengan batin. Sehingga kalau ada perkara ikhwanillah, manusia terbagi jadi dua, ada yang berbicara hak, ada yang berbicara batin. Sehingga kita butuh apa? Butuh mempelajarinya agar tidak terjerumus dalam pembicaraan yang batin. Baik. Dan pembicaraan yang batin tentang asma wa sifat munculnya disebutkan oleh Syekh dari dua sebab utama. Yarhamukallah.
Beliau katakan an-nashi' 'anil jahli aw at-ta'assub. Ya, pembicaraan yang batil tentang asma wa sifat ini yang muncul dari apa? Sebab kejahilan atau ta'assub. Nah, seorang yang jahil berarti butuh belajar. Seorang yang ta'assub berarti harus meninggalkan ta'assub pada perkara yang batil. Nah, karena sebab inilah, jadi ada dua sebab utama kalau ditanya, kenapa Syekh mengarang kitab ini? Sebabnya apa? Sebabnya apa? Endangnya Alif. Yang pertama, karena pentingnya kedudukan ilmu asma wa sifat. Ya. Karena pentingnya kedudukan ilmu asma wa sifat, tentang asma wa sifat. Yang kedua, apa? Sebab yang kedua apa, Iqbal? Karena perkataan manusia, perkara asma wa sifat, bahwa manusia ada yang berbicara dengan yang hak dan ada yang berbicara dengan yang batil. Nah, karena apa? Manusia dalam masalah ini, ada yang berbicara dengan hak, ada yang berbicara dengan batil, sehingga kita butuh tahu mana yang hak. Jangan sampai kita masuk pada pembicaraan yang batil tentang asma wa sifat. Di antara pembicaraan batil tentang asma wa sifat, afanifillah, yang banyak kita dengar. Tentang apa? Tahrif, yang dipalingkannya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terhampar, mereka tidak mau menerima. Bahkan sebagian afanifillah mengkritisi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dari kalangan mu'asirin, dari ahlul bidah. Terkhusus pada kitab Wasithiyah bahwasanya Ibnu Utsaimin telah mendatangkan hal-hal yang tidak boleh diyakini dan bahkan merupakan kekufuran tatkala menjelaskan tentang sifat-sifat sifat-sifat dzatiyah khabariyah, berupa penetapan sifat tangan, penetapan sifat-sifat yang lain. Padahal ini jelas datang nas. Tinggal kita bagaimana mengimani dengan iman yang besar, yang benar. Bahkan sebagian kaum ikhwanifillah menganggap bahwasanya permasalahan asma wa sifat itu tidak perlu dipelajari. Tidak usah dipelajari karena itu akan menyebabkan kekufuran. Ini termasuk pembicaraan yang batil tentang asma wa sifat, sehingga kita harus tahu mana yang hak dalam masalah ini. Nah, kebatilan ini muncul dari dua sebab. Apa itu sebab seorang berbicara dengan kebatilan? Apa sebabnya? Ukasha, kejahilan dan ta'assub. Tayyib. Qala ahbabtu an aktuba fihi ma tayassara minal qawaid. Maka aku suka untuk menulis pada permasalahan ini sesuatu yang mudah berupa kaidah-kaidah. Dan kaidah kanifila adalah asas, fondasi, landasan yang dibangun di atasnya perkara-perkara lain. Sehingga seorang kalau memahami kaidah dengan benar dan kokoh, maka dia akan bisa membangun di atasnya berbagai macam cabang-cabang yang menjadi menjadi buah dari kaidah tadi. Jadi memahami kaidah itu sangat penting. Karena dia ibarat fondasi. Rajian min Allah Ta'ala an yaj'ala amali khalisan liwajhihi, dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan amalanku ini ikhlas semata-mata demi mengharapkan wajahnya. Muwafiqan li mardatihi, dan mencocoki perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridai, nafi'an li ibadihi, dan bermanfaat bagi hamba-hambanya. Dan kita pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar usaha kita dalam mempelajari ilmu ini akhwanillah juga berikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan taufik untuk bisa memahaminya dan beramal dengannya. Qala wa sammaituhu al-qawaid al-muthla fi sifatillah ta'ala wa asma'ihil husna. Kaidah-kaidah yang muthla,
muslaja. Bentuk muannas dari amsal, yaitu yang utama, kaidah-kaidah yang utama tentang sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang husna. Baik. Berarti kita selesai dari muqaddimah. Insyaallah taala kita masuk pada fasal yang pertama pada pertemuan yang akan datang. Yang Syekh Wanifillah dalam kaidah ini membagi dalam kaidah-kaidah yang khusus berhubungan dengan asma, yaitu dengan nama-nama Allah. Kemudian kaidah yang khusus berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Dan yang ketiga kaidah yang tergabung padanya untuk asma dan sifat. Baik, kaidah yang mushtarak yang dipakai dalam asma wa sifat secara bersamaan. Barakallahu fiikum, naktabi bihadza subhanallahi